Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 15 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar masih dalam continuation penerusan penurunan pasca terjadinya pergerakan impulsif bearish yang sangat signifikan. Ini terjadi di hari Rabu dan ada lanjutan penurunan kembali ya di hari Kamis. Dan ini merupakan salah satu impulsif yang kedua yang merupakan dorongan seller momentum yang masih sangat kuat sampai dengan saat ini. Dan saat ini saya akan melihat potensi indeks dolar ini masih dalam kecenderungan bearish dan saya memiliki target sampai dengan 100.72 ya, baik untuk hari ini atau minggu depan. Tapi dengan posisi ini kita melihatnya memang secara keseluruhan strong low yang terbentuk di hari Rabu. Ini membentuk low baru sampai di posisi 101.77. Kemudian high-nya juga lebih rendah ya, ada di posisi 102.80 dan close candle body-nya di posisi ini ya, open bearish-nya di 102.77. Menurut saya potensinya masih dalam posisi bearish. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam untuk skenario hari ini ya. Kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, pergerakan untuk indeks dolar masih dalam pergerakan konsolidasi ya, bergerak di range terbatas. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, yang pertama sudah terjadi breakout structure ya. Jadi strukturnya ini sudah ada perubahan tentunya. Kita rapikan dulu untuk coret-coretannya ini. Kita rapikan dulu sebentar. Oke, yang menjadikan key support saya tandain dulu ya di sini. Ini merupakan lanjutan penurunan, ada terjadi breakout structure di posisi ini. Maka memperpanjang penurunan untuk indeks dolar itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan lihat di posisi yang ini open gap down-nya belum tertutup ya. Open gap down masih belum tertutup. Adapun kalau dia bergerak naik tentunya akan menguji kuat sekali lagi ya. Area yang kita tandain di situ adalah open gap down, itu masih dalam potensi istilahnya belum tertutup sampai dengan posisi saat ini, dan kemarin sudah berhasil breakout area support today atau supportnya di hari kemarin yang menunjukkan penurunan dan sampai dengan 101. Untuk skenario hari ini menurut saya indeks dolar masih dalam posisi bearish ya. Meskipun ada bullish untuk koreksi, tentunya akan menguji ke area sini. Tapi kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu kita lihat dulu untuk time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam menurut saya potensi untuk kalau dia bergerak bullish ya, bullish untuk koreksi, yang pertama akan menguji kuat area sini yaitu 102.57. Ini merupakan target breaknya kalau dia bergerak bullish untuk koreksi ya. Dan yang perlu diperhatikan berikutnya adalah wilayah area open gap up-nya ini. Jadi memungkinkan dia akan berada di posisi ini setelah break di atas 102.71. Tinggal pantau kembali area ini ya, kurang lebih di 102.80 sampai dengan 103.06. Kalau memang betul-betul ada bullish untuk koreksi ya. Di sini kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, tiny down, maka dia akan melanjutkan penurunan hingga di 101.77. Selain daripada itu hal yang sama ya. Artinya masih potensi ini kan membentuk seperti bearish flag ya, kalau kita tarik seperti ini. Nah, ini adalah bearish flagnya. Jadi ketika dia breakout daripada trendline, memungkinkan dia akan bergerak turun. Secara keseluruhan saya masih melihatnya untuk indeks dolar ini masih dalam trend bearish jelas. Karena posisinya sudah ada perubahan, ada breakout structure ya posisinya. Dan menunjukkan aktivitas terjadinya lanjutan penurunan untuk indeks dolar saat ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk Euro USD. Ketika kita melihat indeks dolar masih dalam kecenderungan trend bearish, maka di Euro USD nanti kita akan mencari peluang buyers momentum kembali ya. Apakah di posisi hari kemarin sesuai dengan targetnya? Sekarang langsung aja kita lihat untuk Euro USD di time frame daily. Oke, untuk market Euro USD tentunya ini juga continuation ya, terjadi kenaikan berlanjut.
Dan posisi candle di hari Kamis menunjukkan high yang lebih tinggi di posisi ini. Kita tandain dulu. Ini adalah level strong high saat ini. Di 1.10.093. Kemudian batas breakoutnya masih sama di 1.08739. Dan saya akan tandain lagi untuk strong low-nya ya di 1.08698. Menurut saya potensinya masih bullish. Tapi kalau kita perhatikan ini kan sudah masuk area supply ya. Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terlihat tekanan seller ya di sini. Ya, ada tekanan seller, tapi menurut saya market ketika tidak ada pergerakan nanti malam ya, khususnya di indeks dolar, ya tentunya Euro USD akan bergerak konsolidasi. Tapi dengan posisi seperti ini saya melihatnya ada potensi lanjutan kenaikan karena belum ada reversal candle. Ini sudah terjadi kenaikan sejak posisi 1 2 3 candle ini selama 3 hari. Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan sekarang hari Jumat sudah memasuki area supply. Tapi nanti kita akan coba cek dulu karena secara high weekly juga sudah di break. Artinya minggu kemarin high-nya sudah terjadi pullback ya. Arahnya ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan sampai minggu depan. Sekarang kita akan coba mencari area buyers momentumnya ya, di posisi berapa untuk kita bisa mencari gambaran area penting di level tersebut. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, kalau saya perhatikan ya, kemarin koreksinya hanya sebatas 23,6% dan tidak melanjutkan sampai area golden level ya, karena tidak berhasil breakout di bawah area batas breakoutnya dan area strong low-nya ini ya, tidak mampu di break, tapi dia breakout di atas resisten di posisi kemarin ya. Ini bergerak bullish sampai di posisi supply, dan kemarin sudah saya gambarkan ya seperti ini. Dan menariknya sekarang lagi ada tekanan seller ya, berarti ada identifikasi adanya bearish untuk koreksi. Jadi enak kita untuk nangkep kembali untuk posisi buy-nya. Tapi tentunya saya akan batasin dulu area batas breakout-nya ya. Menurut saya potensinya make sense untuk di area ini 1.09437. Jadi area tersebut kalau terjadi breakout ya, impulsif bearish close di bawah level tersebut, maka di situ baru menunjukkan potensi koreksinya. Sampai dengan area berapa, saya bisa tarik dulu ya Fibonacci retracement lanjutannya. Tapi saya coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. Kita cek dulu. Oke, untuk time frame 1 jam, yang pertama ya saya akan nandain dulu di sini, ini adalah area compression rawan terjadinya sweep liquidity ya. Jadi ketika market betul-betul breakout di bawah batas breakout 1.09437, impulsif bearish kembali di sini, maka ini menunjukkan potensi penurunan untuk pergerakan ini ya, Euro USD di sore hari ini gitu. Oke, yang perlu saya tarik garis Fibonacci retracement adalah dari titik terakhir di sini ya, swingnya ini saya akan tarik dulu di posisi ini sampai dengan high-nya. Oke, maka potensi untuk saya jadikan acuan adalah mendekati area compression tersebut. Karena secara keseluruhan, sebentar ini saya hapus dulu. Posisi yang dikejar adalah ini. Ya, menurut saya potensinya di sini. Oke, di sini dulu yang akan dikejar untuk dijadikan acuan target breaknya ya di posisi ini. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah area yang merupakan menjadikan strong low di posisi kemarin ya, kurang lebihnya di sini. Jadi pantau di sini ya. Nah, ini merupakan area base di posisi kemarin. Jadi sangat berdekatan dengan target breakout. Ya, ini adalah area base-nya ya. Area base-nya di posisi tersebut di sini. Jadi sini tinggal pantau aja ya, zona pantau. Artinya kalau ada potensi ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar ya, kisaran di area 1.08698 sampai dengan 1.09052, maka bisa jadikan acuan buy sampai dengan level tertingginya hari ini, hari kemarin ya, di 1.10093. Potensinya tren masih dalam posisi bullish ya, tren masih dalam posisi bullish, dan sekarang wajar kalau membentuk correction wave ya. Ada kemungkinan juga dia akan membentuk wave ABC ya, seperti ini ya, dia turun membentuk wave A, wave B, dan wave C, baru dia menunjukkan lanjutan kenaikan yang lebih tinggi. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD.
Oke, untuk market GBP USD di sini saya melihatnya kenaikan sangat signifikan ya setelah terjadinya change of character ya di posisi hari kemarin kita tandain, dan batas breakoutnya pun saat ini ya kalau saya perhatikan untuk high weekly tentunya di posisi ini kan sudah di breakout, maka ini sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya sampai dengan saat ini. Memungkinkan minggu depan pasti akan berlanjut naik untuk GBP USD. Oke, strong high kita akan tandain dulu di posisi ini, di mana high-nya lebih tinggi daripada posisi kemarin di 1.27937 ya. Ini adalah strong high. Kemudian strong low-nya ada di sini dan batasannya di sini kita tandain dulu. Ini adalah batas open bulls yang terbentuk di posisi kemarin ya. Nih di sini kita tandain dulu lebih tinggi ya di 1.26169. Kemudian ini adalah area key supportnya di sini ya. Oke, strong low-nya ada di sini nih di 1.26119. Ini dulu, jadi kita tandain dulu datanya. Artinya ketika sudah terjadi pullback candle terakhir di sini high lebih tinggi, ini arah pergerakannya masih bullish, apalagi sudah berhasil breakout daripada high weekly-nya. Oke, sekarang kita sederhananya kita akan mencari zona buy ya untuk GBP USD. Kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam di sini dua kali ya order blocknya di break, artinya breakout order block dan tidak ada penolakan di wilayah area tersebut dan posisinya masih kuat bullish. Cuman kemarin kan saya mengharapkan ada koreksi dulu ya, mendekati area 50% ataupun area 38,2, tapi ternyata hal tersebut tidak terjadi dan masih dalam ya pergerakan bullish yang cukup signifikan. Kita rapikan dulu ya, kita rapikan dulu. Menurut saya ini kan impulsifnya sangat kuat ya. Dan sekarang saya memiliki batas breakout ya di sini. Ini adalah batas breakout yang terdekat di time frame 4 jam. Jadi kalau nanti ini ada impulsif bearish, ini bisa jadi dominan break loh, hati-hati ya. Sekali ada breakout close di bawah 1.27272, ini memungkinkan dia akan bergerak turun. Targetnya bisa cukup dalam ya, yaitu menguji area base yang ada di sini nih, minimal di sini. Nanti akan diuji sini. Tapi syaratnya itu tadi harus breakout di bawah 1.27272. Itu gambarannya. Ya, kita coba turunkan lagi di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 1 jam. Kita cari informasinya yang cukup bagus untuk jadikan acuan. Oke, ini key supportnya di sini. Kita lihat dulu pergerakan dari candlenya. Ya, secara keseluruhan saat ini masih membentuk bullish flag ya. Ini bullish flag. Kita tandain dulu di posisi ini. Nah, ini bullish flag. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Memang seharusnya kalau dia gagal, batas breakoutnya gagal di break ya, bullish flag itu seperti ini. Ini tiangnya ya, impulsif, korektif, dan impulsif kembali. Gambarannya sih seperti itu. Ya, harusnya akan bergerak seperti itu. Jadi hal yang paling bagus untuk jadikan entry adalah ketika keluar daripada jalur key supportnya yang terbentuk di hari Kamis kemarin. Jadi memungkinkan ketika dia breakout di atas daripada strong high 1.27937, maka dia akan menunjukkan aktivitas bullish kembali. Nah, seperti ini. Targetnya sampai berapa? Kalau saya sih nunggu konfirmasi sini dulu ya. Nanti teman-teman bisa tarik seperti ini. Contoh aja ya, ini contoh aja. Menggunakan Fibo extension ada di TradingView, titik A, titik B sampai low terakhir. Ini kan masih belum ada konfirmasi breakout. Kalau udah breakout atas tinggal tarik seperti ini. Tuh, sementara ini ya, ini sementara cuman buat contoh aja. Targetnya sampai 1.29236. Makanya tunggu breakout dulu baru nanti bisa ditarik seperti ini. Titik A, titik B, titik C, nanti keluar targetnya. Jadi ini target berikutnya. Sederhananya bisa juga seperti ini. Diukur dari impulsifnya dulu, dari titik A ini ya sampai titik B. Oke, seperti ini ya, level tertingginya. Nah, ini di copy ya, copy, pindah, geser gini. Nah, nanti ini sampai berapa? Nah, kalau dia terakhir di sini low-nya tuh, pas kan di atas. Itu posisinya, itu target pertamanya di situ nantinya. Ketemunya di area tersebut. Oke? Jadi itu gambarannya untuk market GBP USD ya. Saat ini masih konsolidasi dan membentuk bullish flag.
Artinya kita tunggu dulu di 1.27937 untuk target buy-nya di area tersebut dengan target kenaikan minimal 1.29236. Oke, selanjutnya kita akan membahas market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, trennya masih dalam posisi bearish ya, dan ini candle terakhir saya akan tandem dulu. Di sini menjadikan posisi strong high ada di area 142.91. Kemudian strong low ada di 140.94. Ini adalah strong low-nya. Dan batas breakout untuk time frame daily ada di posisi kurang lebih sama ya, di strong high di 142.91. Artinya kalau posisi tersebut contoh ya, ada impulsi bullish seperti ini ya, maka itu menunjukkan pergerakan bisa naik kembali. Tapi kalau selama area itu tidak terjadi dan dia breakout kembali di bawah 140.94, maka ada continuation, lanjutan penurunan untuk USD Jepang Yen. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Dan kalau saya lihat memang posisi USD Jepang Yen kan masih dalam tren bearish ya. Ini trennya bearish dan ternyata area dan pola strategi yang saya sampaikan kemarin tidak ada perubahan. Ya, menurut saya tidak ada perubahan ya dengan posisi seperti ini. Karena ini kan membentuk bearish flag juga ya, ini membentuk bearish flag, tapi kita akan coba melihat di time frame yang lebih kecil. Ya, saat ini karena masih dalam posisi pergerakan konsolidasi, ya, Anda bisa lihat ya. Targetnya sih masih sama ya, target breakoutnya kurang lebih ada di area 142.91 ya. Area tersebut belum ada perubahan. Dan ini membentuk seperti bearish flag juga. Ya, ini kita tarik seperti ini. Ya, ini kan bearish flag. Jadi memungkinkan akan melanjutkan penurunan kalau sudah berhasil breakout daripada trend lainnya. Baru di situ menunjukkan aktivitas penurunan. Targetnya juga sama. Kayak tadi saya sampaikan di GBP USD ya, tarik dari titik A ini ya, impulsif terakhir, titik B sampai low terakhir di sini. Dan kita mendapatkan penurunannya itu sampai di 137 ya. Nah, itu 137.42. Nah, sampai sini nih, ini targetnya. Jadi gambaran saya untuk USD Jepang Yen masih memiliki potensi bearish ya, trennya masih bearish, targetnya bisa sampai di 137.42. Jika mana hari ini akan menunjukkan seller momentum yang sangat kuat. Tapi kalau masih bullish untuk koreksi, area golden level atau zona sell yang bisa dijadikan target ya untuk sell. Tapi ingat harus ada konfirmasi, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, dan 3 inside down, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Jika teman-teman yang baru belum memahami apa itu single pattern, double pattern, atau triple pattern, link ada di deskripsi ya, di materi belajar yuk. Di situ sudah saya sampaikan videonya, silakan ditonton. Ya, insya Allah bermanfaat dan bisa dijadikan acuan buat teman-teman semua. Dan silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.